Dari asap itu, pembakaran itu keluar butuh hijau trondol. Sia gak ganggu aing. Ieu mah milik aing budak ieu mah. Geus ngondang aing. Coba barang-barang aing di manehna. Eta nu aing datang udang manehna. Tahu nggak Pak Odang ini apa? Ini semua Pak Odang barang kemusyrikan yang mengundang para siluman dan jin untuk berinteraksi terus dengan Pak Odang, termasuk juga buta hijau trondol. Terpana, Mang. Siapa itu? Terus memorian di mana ketemu? Pernah ketemu di mana gitu. Terus diingat-ingat malah puyeng, Mang. Diingat-ingat malah puyeng karena otaknya kan waktu itu arak gitu, cari AM, anggur merah dan sebagainya gitu kan. Karena yang tadi mah ilmu kayak gitu, anggap saya itu premium. Ya. Kalau saya sekarang udah pakai Pertamax Turbo. Nggak di bore up. Bore up lagi. Lamanya teror trondol yang dialami Kang Dadang membuat ia harus melakukan pengobatan spiritual dan harus membuang benda pusaka. Lepasnya teror yang dikirim oleh pelaku pesugihan ini membuat tentram Kang Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, akhirnya yang ditunggu hadir kembali. Di depan kita ada Kang Dadang Botak. Ya, ini Kang Dadang akan menyelesaikan kisahnya waktu dikejar-kejar hantu trondol ya. Iya, Bang. Jadi namanya jadi hantu trondol nih Kang Dadang. Trondol, buta hijau trondol, Bang. Gara-gara pesugihan ya. Hantu trondol. Baik, Sobat Malam Mencekam jangan kemana-mana. Siapa itu Kang Dadang? Juga masih ada kisahnya nanti ya. Kang Dadang akan menceritakannya kepada kita semua. Ya, Pak. Baik, Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Kang Dadang Botak. Ya, Mang. Nggak bosan, Mang, ketemu saya, Mang. Banyak yang nunggu nih, Kang Dadang. Gitu, alhamdulillah, Bang ya. Semoga semuanya sehat, selamat, dan banyak rezekinya. Saya akan menceritakan klimak daripada perjuangan saya melawan buta hijau trondol itu, Mang. Jadi asalnya pesugihan, urusannya jadi panjang. Urusan beliau yang mengganggu siapa, Mang? Yang menghantam, yang mematahkan kaki laba-laba itu siapa? Saya jadi korban. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan yang kuasa mungkin, Mang ya. Sampai hari ini saya bisa bertemu. Padahal bukan pelaku ya. Saya bukan, Mang. Cuman efek daripada kelakuan seseorang yang mengganggu eksistensi mereka. Gitu kan. Karena mereka juga bermasyarakat, Mang. Kaum jin, kaum itu ada, Mang. Ada RT RW-nya sama. Sama bermasyarakat, ada pemerintahannya. Dan yang pesugihan ada yang bertanya, kok yang biasanya untuk jadi tumbal pesugihan itu keluarga atau saudara terdekat, itu betul nggak salah, Mang. Ada netizen yang menyatakan itu. Saya bahas dulu sedikit, Mang. Izin ke semuanya, Mang. Jadi untuk pesugihan itu, ya dia terjadi kontrak antara si A dengan si B. Jadi pesugihan itu, Mang, betul. Biasanya tidak merambah ke orang lain. Tergantung kepada MOU-nya, Mang, kalau bahasa kita sekarang ya. Kalau bahasa saya di LBH ya komitmennya gimana gitu kan. Kalau keluarganya sudah habis? Keluarganya sudah habis, itu paling habis di situ, Mang, selesai. Tetapi tidak ada gangguan dari luar dan dalam. Kalau bahasa ini, bahasa intelektualnya, gangguan dari ekstern dan intern, Mang. Nah kalau ini kenapa menghantam saya dan keluarga? Karena eksistensinya diganggu. Yaitu berawal dari pintu yang didobrak, kemudian laba-laba yang dipatahkan itu. Dan kebetulan beliaunya sudah game over atau diskon umur, ya jadi kembali siapa yang ada. Karena makhluk yang kayak gitu itu rata-rata tidak komitmen. Coba aja silakan yang melakukan pesugihan. Yakin nggak bahwa si iblis itu komitmennya kuat? Tidak, Mang. Kalau kita janji tangan kanan, Mang, dia akan meminta tangan kiri. Kalau dia janji kepala, dia akan minta seluruh tubuh. Begitu juga itu. Jadi pertanyaan yang dari netizen bahwa kenapa orang lain yang pesugihan Kang Dadang yang dikejar, jawabannya karena saudara saya almarhum mengganggu eksistensi daripada MOU tersebut. Kalau manusianya begini, saya MOU dengan Mang atau dengan si Polan atau dengan siapa, tiba-tiba diganggu ada pihak ketiga masuk, otomatis kekecewaannya akan tumplak, Mang, ke sini. Termasuk juga ke saudara saya atau ke saya. Dipakai dasar alasan. Dasar alasannya kuat. Karena yang namanya makhluk jin siluman dari sananya itu nggak pernah komitmen, Mang. Nggak pernah komitmen.
Boleh silakan. Jadi Nah jangan manusia coba-coba ya. yang punya sifat kayak gitu, itu ya termasuk itu. Padahal kita tuh udah hebat loh. Ada loamah, ada syawiyah, ada mutmainah, ada kebaikan. Nah kalau sudah tidak ada kebaikan pada diri manusia, sama dengan itu, Mang. Boleh, kalau yang mau tanya nanti silakan. Nah kita lanjutkan cerita saya tadi nyampe kemarin itu apa ya? Oh iya Dipukul. dikejar, Mang. Setelah Dikeroyok. saya dibersihkan di Samarang, di gurunya sahabat saya Anurdin, supir Gerage 3 yang ya Gerage 5 yang ngalong itu, dia orang baik, Mang, Ustaz julukannya kan. Saya telah dibawa di sana, saya ditawajuhan, kemudian saya merangkak gitu. Cuman logikanya cuman mandi air kele, Mang. Air kele itu air bambu air yang dimasukkan ke bambu ukuran 1 meter yang disumpel oleh semacam apa namanya? Wafak. Buka pandi sini. Waktu saya nggak ikuti perintah Pak itu nggak jadi persoalan, Mang. Saya masih jag-jag gitu ya. Masih bisa berdiri. Nah pas dibacakan bismillah 3 kali, saya ikuti perintah Pak Haji itu yang di Samarang itu, saya ngarumpuyuk, Mang. Kayak kapas kena air. Dan akhirnya saya merangkak, dibersihkanlah di situ. Nyampe, kalau pengen tahu. Yang memasukkan barang-barang ke dalam tubuh. Entah itu kayak saya platina, pelor, juga gabah, ataupun susuk bagi laki-laki dan perempuan. Siap-siaplah. Itu akan merasuk dalam darah kita dan daging kita. Dan itu kalau yang memasangkannya sudah meninggal, itu repot sekali, Mang. Saya terasa itu setahun ke depan, tahun 2001 nyampe 2003 itu sengsara. Sekarang berjaya, tapi ingat suatu saat Anda akan lebih daripada sengsara yang pernah dialami. Itu yang saya alami, Mang. Nah pulang dari sana disambut oleh 2 orang tersebut, Mang. Maaf kalau nggak salah kita plesetkan, Mang, ya namanya ya, kita ganti ya, Bram dengan si Tony. Pulang dari angkot masuk gang, bahasa kebun binatang keluar. Tak iya, polontong teh, hajar kok. Ya waktu itu masih bisa, tapi akhirnya saya tumbeng, Mang. Karena mungkin sugesti saya juga udah lemah, karena sudah dibersihkan oleh Pak, jadi merasa udahlah biarin aja. Saya dipukulin nyampe ini sobek, Mang. Masuk rumah sakit, Mang. Dan di rumah sakit itu saya bertemu dengan kawan saya dari Polda. Kunaon, kenapa Dang? Udah kita proses, kita kejar sekarang. Jangan, Pak. Ini adalah karma saya. Saya agak sedikit mengerti karma waktu itu, Mang. Walaupun saya belum belajar tentang hal-hal yang bersih. Entah karena efek dari pembersihan si Pak Haji yang kemarin di Samarang mungkin. Akhirnya udahlah biarkan. Nah sebulan kemudian karena saya waktu itu jadi kontraktor, Mang. Mang, tahu nggak kontraktor? Kontrak sana kontrak sini gitu kan. Di sini udah nggak nyaman nih. Udah ya kita pindah aja yuk. Akhirnya pindahlah kan. Kok kabur-kaburan terus? Bukan kabur karena udah nggak nyaman. Ngapain kita dipaksakan di sana? Toh kontrakan kan banyak. Akhirnya saya dengan istri sepakat untuk pindah. Waktu itu masih kerja di Gerage, di orang yang punya garasi angkot yang punya orang Cirebon itu. Dan saya masih kepala pool shift pagi. Akhirnya seminggu kemudian setelah saya sehat, pulang dari rumah sakit itu, pindah kembali ke daerah Mama yang di Paledang itu. Tepatnya di kampung, kita plesetkan, Mang, ya karena ini ada agak sensitif nih. Di kampung Paledang ke bawah aja sedikit. Ada tanjakan tahu. Kemudian ada pekuburan. Di tengah-tengah kuburan itu ada rumah 2, Mang. Satu yang akan dikontrak sama saya, yang 2 pemilik rumah. Jadi ini kuburan nih, Mang. Misalkan ada mungkin sekitar 20 kuburan lah, kayak kuburan keluarga juga. Nah di tengah-tengah itu ada rumah kontrakan. Saya lihat, Mang, saya cek dulu. Ya walaupun ya kalau di kuburan gitu kan saya udah biasa. Jadi gak terlalu istri pun gak apa-apa ya. Yang penting kamar mandi di dalam. Dan waktu di kasta kemarin kan di luar. Nah akhirnya ruang tamu, kamar, dapur, WC di situ. Nah di belakang, di samping rumah kami yang kakak kami tinggal itu, rumah yang punya rumah. Agak gede letter L gini. Jadi samping rumah dia, samping dengan rumah saya itu begini. Tapi tidak berjajar letter L. Nah kemudian angkut-angkutlah perabot kan. Karena waktu itu sudah mamang ya, dapat julukan supir munjung ya otomatis kan perabot banyak. Jadi udah cukuplah satu rumah pikir saya kan.
Dan itu kalau tipe rumah itu yang akan saya tempati yang di tengah kuburan itu tipe 21. Cukuplah untuk sayonara, terus TV dan sebagainya atau akuarium dan sebagainya. Jadi indah lah. Saya udah setting, pasti pindahkan ya sesuai dengan settingan. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sampai 3 bulan pertama gak ada masalah. Saya kembali sambil kerja cari uang, Bang. Ada horornya di kuburan itu gak ada, Bang. Sama sekali gak ada. Nah, setelah maju ke 2 bulan, waktu itu tahun 2002 lah ya, 2002. Maju ke 2 bulan, si yang punya rumah itu namanya itu Tante ya, Tante Lisa aja ya, Tante Lisa kita samarkan, Mang. Tante Lisa itu punya anak janda, Mang, manis. Ya sebetulnya kalau saya nggak punya istri mungkin agak nakal juga saya kan. Tapi alhamdulillah karena ada istri kan selamat. Namanya itu Teh Lisa itu punya anak namanya Teh Nani. Dia bersahabat dengan istri saya. Kemana-mana bareng, ke pasar Ujung Berung bareng, atau main-main bareng ya kan. Karena waktu itu beliau janda, punya anak 1. Nah istri saya kan masih belum punya anak kan. Jadi bersahabatan lah, akrab. Saya dengar kalau ngobrol itu kan kalau Jumat kan saya libur, Bang. Jumat libur itu dengar-dengar, aduh Jak yuk begini-begini. Aduh saya teh sebetulnya masih sayang sama mantan suami teh. Kenapa tuh kata si istri teh. Kok kalau masih sayang cerai? Mama katanya, oh si Tante Lisa katanya mungkin. Itu katanya saya diceraikan oleh Mama. Jadi saya teh gimana ya katanya. Tolong dong katanya ke si AA. Omongin si Mama. Nah itu si istri teh ngomong. Cina, itu si Teh Lisa kemarin curhat. Udah tahu kok. Kan kamu ngomong itu di belakang saya. Saya itu di belakang kamu. Oh udah tahu, oh gitu. Udah itu mah masalah intern. Nanti kita tolong pun malah ibunya yang ngemusuhin kita. Sementara kan kita bayar kontrakan sama dia. Gimana kalau kita diusir? Baru juga setahun juga belum. Saya bilang itu kan. Baru beberapa bulan. Kamu betah gak di sini? Ya betah sih. Nggak takut ya? Enggak ada, memang nggak ada apa-apa. Kuburan aman keluarga. Dan di belakang, di bawah kuburan itu jalan, Bang. Lalu lintas. Kayak Paledang aja, kayak rumah saya itu. Ini gang Paledang, ini gang ini bawah Paledang ya. Yang tembusnya ke sana juga. Jadi mobilisasi pegawai pabrik, ojek dan sebagainya itu. Cuman di Pudunan itu memang agak serem, Bang. Ada pohon-pohon bambu yang besar-besar. Nah, singkat cerita, nyolongnya mesti gimana nih ayah? Saya bilang, gimana? Saya tolonglah obrolin Tante Lisanya, kata si istri Teh Yati. Mungkin karena udah berteman akrab kan. Ya kan saya cobalah gitu kan. Walaupun di hati saya gak bakal lah. Sebab saya gak mau cari musuh. Nah karena saya gak ngomong juga, istri juga gak nanya, udah ngomong belum ke Teh Lisa? Saya gak nanya, diam-diam aja gitu kan. Nah tiba-tiba si Teh Nani itu, anak Tante Lisa itu sakit. Dan berbarengan sakitnya dengan istri saya, Mang Ei. Yati itu sakit, berbarengan sakit itu pelak. Waduh, yang anehnya sakitnya itu bukan seperti ini, kayak apa kata orang modern mah katanya gejala tifus. Karena setiap maghrib badannya panas. Sama lagi itu pun si Teh Nani itu anaknya Tante Lisa itu. Nah, pas hari Jumat saya libur. Saya bantuin masak, bantuin nyuci baju, nyuci piring, istri kan. Saya senang kalau di rumah teh. Kenapa? Kalau di jalan itu panas hawanya, tapi kalau di rumah adem kayaknya itu. Ya sudah masak biasa masakan favorit Indomie dengan milor itu, mie dengan telur, Mang ayo. Nah udah gitu, tiba-tiba si Teh Nani teh keluar. Saya teh kaget, wah udah sembuh nih Teh. Agak mendingan katanya Dadang ya gitu. Tapi badan masih gerges. Oh ya udah tuh. Mana si Teteh itu ada nonton TV. Nah mereka nonton TV siang-siang itu. Saya mah biasa apa aja lah. Di rumah ya ngetep-ngetep batu di depan. Ini kuburan ada batu gede nih. Ini tempat tidur saya. Sini ada batu gede saya simpen sini. Biar nyaman ke sini saya bilang takut ada yang ini. Ular kan senang ke bawah kan. Nih Neng minta garam ya gitu kan. Beli. Enggak ada, beli aja 5 bungkus. Buat apa? Ini mau ini apa? Gelilingin ini. Takut ada yang di bawah kan kalau jengking kalau nginjek itu kan. Enggak mau itu. Mang kalau di seberang itu makanya buat Mang kalau ini agak-agak kebon.
kasih aja garam. Bukan magic ya, garam mah karena garam itu ngandung yodium. Kalau dia kena kulit ular itu dia nggak mau balik lagi. Nah, saya dengarkan aja obrolannya ke sana kemari tentang rumah tangga, tentang apa beliau berdua itu. Nah tiba-tiba udah ngobrol belum katanya si Dadang ke mama. Nggak tahu, ya udah. Saya masih kalau bisa mau pengen bareng lagi dengan mantan suami. Udah gimana? Oh jadi saya tahu menyimpulkan. Kesimpulan saya nih Mang. Oh ini anak ngebatin gitu kan. Karena rumah tangga lagi nyaman-nyamannya mungkin. Mamahnya Tante Lisa itu suruh cerai. Namun bahasa Inggris mah mendenggering nang tunggalang layung Mang. Nah dah pulang maghrib kan pulang. Si istri nggak demam lagi. Udah kami tidur. Tiba-tiba jam 1 malam. Kenapa saya tahu jam 1 malam kan begitu pintu digedor saya lihat jam. Suara Tante Lisa. Aduh ada apa Tante? Tolong dong katanya. Tolong apa ya Tante? Itu lihat dulu lihat si Nani katanya. Saya masuk Mang lagi begini Mang. Di atas tempat tidur. Nah itu bukan wahabu guling. Aing tuh tarima, saya tidak terima. Aing tuh tarima, batin aing curi. Kenapa ini? Sejak kapan ini? Kata Tante Lisa ya. Padahal sebelumnya nggak pernah seperti itu. Ada, aman-aman, nyaman. Walaupun itu kata orang lain mah tempat angker ya enggak lah. Saya juga nggak ganggu kuburan malah sering membersihkan kan. Gimana awalnya Tante? Gini cenah pas tadi teh. Sore teh udah makan bareng si Nani teh ngomong sama Tante teh. Mah cenah saya pengen kembali bahasanya kayak bukan bahasa dia. Kata si Tante Lisa ibunya tuh. Dia sambil makan malah piring dilempar katanya. Emang mintanya apa? Iya pengen kembali ke suaminya. Ya sudah atuh jangan menghalangi. Atuh udah gini Dadang saya ceraikan saya suruh lepas itu. Saya suruh ceraikan itu. Pengangguran, kerjanya kayak itu makan tidur. Sementara si Nani yang kerja, kata dia itu. Ya memang mungkin ya Bang ya, orang tua yang mana sih yang mau anak gadisnya seperti itu kan. Makanya ke kawan-kawan yang di luar sana kalau belum siap kerja jangan dulu kawin. Akhirnya seperti itu, menyiksa batin orang lain. Terus Tante gimana tuh kasih kerjaanku Tante. Kerjaan apa kan sih bapaknya juga cuma ke sawah katanya gitu kan. Mau ke sawah nggak mau dia mah. Suruh bawa cangkul nggak mau, suruh babat di kuburan nggak mau. Jadi nggak ada pulunganen kata si Tante. Ya udah saya datangi kan. Saya mau baca apa Mang? Cuman paling gini. Teh, ini ada Dadang teh Eling gitu kan. Sadarlah teh, sadar ini ada Dadang. No lihat, kasihan teman Teh Yati nih. Segitu bersahabat baiknya kan kasihan. Wow, bukan nyeri aing, nyeri. Sakit apa dada? Lain, jeroan aing nyeri, perih cenah aing dietakeun ku keluarga. Oh meureun, ya udah gini, tadi udah ngobrol sama mama dibohongi Mang, curig dibohongi mas saya. Tadi udah ngobrol sama mama di belakang. Ya udah nanti kalau udah sembuh sakitnya kata mama, yuk kita undang si Amirnya, namanya Amir suaminya. Kita undang si Amirnya ya. Kontan Mang. Diem, tidur aja. Sembuh Mang tidur. Nyampe pagi gak ada apa-apa. Bukan jurik trondol ini bukan? Bukan, itu bukan trondol Bang. Gak ada kaitan dengan trondol. Nah nanti trondol mah yang ini nih, yang lebih seru lagi. Kenapa? Dia mah cuman muncul bahasa Inggris mah kalah leban lah kumalah gitu kan. Jadi kosong yang kayak gitu masuk gitu kan. Akhirnya saya bohongin. Jadi untuk membohongi hantu itu gampang Mang. Ceritakan aja keinginannya, iya aja. Nanti Mang kalau ada yang kesurupan Mang antep we asupun ke kamar beres. Untuk di pentana naon. Sebab yang kayak gitu mah aleman. Semakin kita riung-riung mau apa, mau ndog ata, ndog asa mending yang aing. Manja ya? Manja. Ada apain? Gak tahu juga. Ay bisaan euy. Aing bisaan aing bohong cukup saya bohong. Ya udah pulang ya. Pulang. Di kamar di rumah itu. Kami ketawa-ketawa. Ayah jadi paranormal katanya. Pala lu peang saya bilang paranormal. Gua bohongin. Emang tadi ayah ngobrol apa dengan tante itu?
Ngobrol apa? Saya bilang. Ngomongin dia ngobrol apa, nggak boleh sama sekali. Malah menceritakan, menjelek-jelekan mantan suaminya, saya bilang. Itu sih kenapa bisa gitu ya? Nggak tahu. Nah, dah pagi, man. Saya biasa jalan kan. Saya kira udah sembuh. Nah, pada satu malam 3 hari setelah itu, kok banyak orang, saya bilang, pulang jam 1 siang tuh ya. Yang ada apa itu, kok banyak orang di rumahnya si tante. Si Tena nih, kayaknya nggak ada umur, gitu. Kayaknya udah. Oh gitu. Alhamdulillah ya kamu mah sembuh, saya bilang. Ya alhamdulillah. Nah gak berapa lama kemudian kakaknya si Nani itu laki-laki namanya Budi ya. Ada dang. Disuruh ke mama ke sana, disuruh ke rumah sama mama. Masih tante maksudnya. Saya datangi. Langsung nangis. Ada dong, tolong dong, kesurupan, gak berhenti-berhenti. Loh, kok jadi gua langganan penyembuh kesurupan, kaget Pak. Tadi malam juga dia cerita ke Ustadz, udah ada Ustadz 5 di situ. Pak Ustadz, kan ini sebelumnya kesurupan jam 1 malam. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tante itu hebat ngomongnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ke Pak Ustadz, nah ini yang menyembuhkannya katanya, itu yang kontrak di depan rumah saya. Ya udah Po, nggak apa-apa. Ya, saya pura-pura memang. Pak Ustadz, sadayana hapunten abdi teu ngalalan cangan sepuh atau abdi tidak modali orang tua. Saya maaf, akan saya coba ya. Gimana sih yang namanya kesurupan? Gitu kan. Tapi kadang-kadang gitu nyaan kesurupan atau pura-pura gitu kan. Sempat gitu di otak. Baca naon atunya, udah baca-bacana pasti Pak Ustadz juga udah. Pegang jempol kakinya. Keluar sialah situ. Tong untuk tinuknya kain untuk mah. Udah kesel tehnya. Seorang tuh bisa nanaon mah gak bisa apa-apa untuk obatin kayak gitu. So kula macam-macam lah. Gitu kan gaya Banten deh kan. Ya gitu amat saya tinggal ganggu awewe kain gak ganggu mah. Berapa menit kemudian. Tenang, saya kira tidur. Cek. Sudah diambil oleh Yang Kuasa. Kompak kayak pada corong, nangis semua kan. Nangis semua. Pak Ustadz teh, ya itulah saya kaget dengan Pak Ustadz itu yang 5 orang. Alhamdulillah cenah sur langsar. Jadi Pak Ustadz itu tahu semuanya bahwa itu teh lagi sakaratul. Jadi Pak Ustadz ini mungkin nanti takut ya apa gitu ya. Hanya saya kan kebetulan polos banget tentang ilmu-ilmu kayak gitu mah. Mengobati kesurupan apalagi saya udah dari Samarang kan. Udah hilang lah pengajian saya katanya istilah apa yang saya pelajari. Nuhun. Pak Ustadz itu. Kok nuhun Pak sebenarnya. Iya sebetulnya itu udah sejam yang lalu. Tersiksa. Jadi Pak Ustadz mah tahu saya bilang. Ya memang itu. Cuman saya gak berani ngomong. Nuhunnya saya bilang. Bapak rek uwi. Harui malam nanti tahlil biasa. Maghrib. Pada maghrib itu tahlil kan. Biasa tahlil diulang. Undang-undang semua. Nah, sebelum selesai tahlil saya keluar. Si istri kan gak ikut ngerimis itu. Ada apa gitu. Ya sini dulu bentar. Nah pas saya lagi ngobrol tentang ada yang harus dibayar. Ini uangnya ada sekian. Biasa kan mak-mak kayak gitu kan. Ini ya begini. Kalau urusan babagi mah atau babayar kita dihubungi. Tapi kalau bagian belanja mah ke Indomaret Alfamart kita mah enggak. Jangan kaget istri mah semua kayak gitu. Nah ini kata sisa ini ya udahlah. Nah tiba-tiba lari. Tante itu. Om tolong. Ada apa lagi bukan banyak orang bu. Si kesurupan kata si. Itu kakaknya si Tenani itu. Kesurupan. Iya katanya dia ngajak ke situ, ngajak ke kuburan kan di depan nih kuburnya emang. Di depan rumah. Ngajak ke situ itu terbalik katanya. Maksudnya wah ngamuk mong, pokoknya aing teu tarima ieu cenah patok urang tibalik apa ya batu nisan. Yang dari kayu itu kan nih. Seharusnya kan nama itu di kepala. Ini di sini di kaki. Saya lihat itu tinjau semua dengan ini apa dengan yang tahlil di sana. Ternyata terbalik, Mang.
Si patoknya yang aturan, si padung itu yang aturan, yang ada bacaannya misalkan Fulan bin Anu, ini itu kan di kepala Mang. Ini di kaki. Kesurupan, benerkeun aing. Masuknya ke kakaknya itu. Ke kakaknya yang meninggal itu. Oh siap kabeh, ini semua kamu harus pergi. Ini mah kusi dadang. Kusi dadang gitu. Saya semakin kaget, heran lah Mang. Ada apa itu saya juga nggak tahu. Maksudnya kusi dadang apa? Pegang, Sep ini ada dadang. Gimana? Sok tinggali cenah kuburan tuh. Emangnya terbalik Mang. Iya, yang aturan di sini, ini di sini di sebelah kepala ini. Ya udah gampang, besok saya betulkan ya. Ayo nak, cabut ke mana? Ya ini saya sambil bingung juga. Waktu itu memaksakan diri kan. Apa yang sampai saya waktu itu cuma satu Mang, bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semua terbengong. Nah selesai Mang. Set, dipasang lagi oleh Ustadz. Saya nggak bisa kan ada doa telekim kan itu. Untuk padung itu nggak gampang itu Mang. Beres ceritanya Mang. Set, pulang semua, tadi nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Malam ketiga. Entah suara apa, tadinya saya nggak bayangin. Udah jam 12-an lah nonton TV film Return of the Sign waktu itu. Kan ada film yang ini, yang kepalanya ada itu film. Serak. Jadi kamar mandi di sana itu, Mang di dalam. Ya, airnya pakai pompa, masih pompa tuh. Di dalam tapi si lantainya itu bukan keramik atau bukan tehal biasa. Dari pelur. Yang semen yang dikini-kini pakai sapu lidi itu. Jadi kan gerinjul. Jadi kalau siang tuh kalau misalkan kita mau geser ember atau geser bak mandi yang terbuat dari plastik itu pasti bunyi kerak gitu kan. Kerak. Nah itu bunyi keraknya itu tengah malam. Brok. Persis waktu saya nyeret ember. Kan saya di sini. Sineng di situ. Siapa itu? Nah mulai mencekamnya. Bukan malah mencekam saja, saya juga punya cerita mencekam. Apa? Mulai Mang, kayak kesetrum Mang. Kalau mendengar suara yang tiba-tiba itu, kayak kita kesetrum yang 450 watt. Saya saling tengok dengan istri. Kita lihat cuy. Takut, udah ayo Mas. Mau pakai gorden, nggak pakai pintu. Nggak ada apa-apa. Si itu, bak yang plastik itu, yang ukuran biasa itu, yang jalang itu. Masih di tempatnya di bawah pancuran pompa gitu kan. Suara apa? Masuk lagi. Serak. Astagfirullah jadi jengkel kan. Lama-lama jengkel Bang. Kumat lagi bahasa saya. Naon itu si ayah ada apa sih ini? Saya lihat. Gak ada apa-apa. Sudah. Matikan TV. Diam. Di kamar itu celinguk. Kami masih berdua. Siapa ya di sini yang pernah mendengar ketukan setan? Saya mau nanya nih. Nanti kita samakan. Nih ketukan setan atau hantu itu begini Mang. Halus. Tok. Lembut nyaring enggak tapi terdengar. Seperti di mana gitu. Kalau saya bilang kayak di alam arwah. Saya bilang. Tok. Terperanjat lagi kami kan. Itu juga belum selesai, belum ketahuan ada apa di situ. Udah ada disambung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Takut maling, garong karena kami di situ tengah kuburan kan. Gak ada apa-apa. Duduk lagi kami. Saya kan punya golok ciomas dulu Bang. Saya bawa dari Banten itu. Wah gini saya bilang, nih kalau garong gua hajar gitu. Toh. Lembut Mang. Kayak suara di mana gitu, tapi nyata. Buka lagi nggak ada. Nongkrong saya gini kan di mana? Jadi depan pintu, ini pintu. Ini air apa? Air apa ini? Yang tolong ambil air lap, ini air apa? Hujan nggak ada.
Lupa tuh ketokan teh ada ini ngelap ini sibuk. Udah bisik dia langsung ke kasur kan. Ini pintu, sini kan kasur. Ini triplex ini, pakai pintu-pintuan gitu kan. Malum kontrakan murah kan. Lah, udah nongkrong ambil rokok. Percaya nggak Mang? Basah lagi Mang. Air tergenang. Kita si Ganu gini, kita namplokin air di gelas, jus gitu. Ini air apa sih? Kaget, takut, aneh, aheng, ngumpul di situ semua. Nggak kering-kering, 3 kali ngelap nggak kering-kering. Ada lagi. Airnya apa? Peduli, tutup pintu Mang. Tutup pintu, ayo masuk kamar. Nah tadi yang batu yang dijejerkan, saya bilang tadi untuk ini ditambah garam itu kan ada batu besar. Ini pohon nangka di belakang kamar ini tembok kamar nih ini sini. Jadi sini kan bikin keliling dari apa garam itu. Ini ada batu gede tuh. Udah rebahan ini Mang. Rebahan. Si hati di sini ya dipikir. Kayak batu itu yang jatuh Mang. Boom! Kayak kesetrum lagi loncat. Wow, apa ini? Apa sih katanya? Ya nggak tahu. Apa sih ini? Malam itu mah bener-bener. Kalau Mang malam mencekam, malam panjang yang mencekam. Saya alami itu. Soalnya detik demi detik itu kalau ditakut-takut itu kayak lama. Kayak lama banget. Ya kalau ngewujud mah jelas gitu. Kalau berani kita lawan, nggak kita lawan. Ini nggak ada Mang. Suara-suara kayak gitu. Mau takut kita nggak ada alasan. Nggak takut diganggu. Entah siapa yang melakukan karena tidak nampak sama sekali. Nyampe pagi nggak ada nampak. Akhirnya kami tidur dalam ketakutan berdua saling pelukan. Otomatis si kepala itu bukan dibantal, bantal di kepala saya dengan istri saya gini. Rangkul-rangkul lah gitulah saking udah bodo amat dimakan-makan sebelah gitu. Dicari gak ketemu. Nah, dah selesai nyampe pagi. Besoknya kamu takut nggak? Kalau tinggal, enggak lah kan ayah jalan pagi. Enggak kan ini jam 3 keluar. Kali itu mah udah adzan subuh lah tenang katanya. Saya lihat dulu. Istri kelihatan pucat pasti takut memaksakan diri. Akhirnya saya libur, nggak narik. Saya teleponkan, Bu, saya nggak jalan dulu hari ini. Ada biasa bulan keluarga. Ya saya ngeri kan, takut jantungan. Udah mau kurus ya kan. Waktu itu kurus Mang. Kalau sekarang mah udah kayak bomber. Udah kayak Dewi Persik sekarang, dulu mah kayak si Olip. Nah, libur saya mah. Yuk kita main ke terminal yuk, saya bilang. Diajak ke terminal. Nah disinilah awal saya bertemu dengan sesuatu yang luar biasa. Saya lagi makan dengan teteh di terminal ya. Datanglah seseorang rapi Mang. Wajahnya bercahaya Mang. Sederhana. Nggak baru-baru amat bajunya. Ini Mang ngeliat saya itu. Damang apa ini malaikat apa sih? Wah pokoknya mah bersahaja, wajahnya bercahaya, tutur sapanya sopan. Dan kalau saya cewek mah bogoh Mang. Udah ngopi, oh ini kebetulan lagi makan Mang. Siapa ya? Oh saya Surya. Dari mana Mang Surya? Itu di belakang itu. Pak Odang kan katanya, dia bilang gitu Mang. Pak Odang kan? Itu katanya. Itu kan angkot Mang Ayi katanya. Suka mangkal di situ, suka cerita katanya. Ada begini-begini namanya Pak Odang botak katanya begini. Cerita apa ya? Iya katanya cerita hantu kan, Pak Odang suka ngadongeng hantu karena ditakut-takutin hantu trondol dan sebagainya kata beliau. Kau tahu ya? Udah nggak jamin pikiran gini ke si Yati dia ke istri yang kau tahu hantu trondol. Hati-hati orang kayak gitu mah. Hati-hati orang kayak gitu mah katanya. Kayaknya orang pinter kata Yati itu. Makan Mang iya, Mang Surya makan yuk, makan yuk. Makasih. Nah, itu Bu, berapa semuanya? Ibu warung terminal itu. Kalau Bapak mah kopi aja ya. Bukan itu dengan Pak Odang katanya. Dia sama Pak Odang sopan banget dah.
Enggak. Sampai sekarang saya beliau. Artinya apa? Menghargai, menghormati beliau. 17.500 ya, dengan Pak Odang mangganya kayak abdi ka bumi. Mang Iya tahu, saya nyebut Mang Iya tahu rumah saya. Atas kayak dugi kan itu. Atas dugi kan itu. Saya pengen bisa kayak gitu, Bang. Atas kayak abdi kan itu. Kayak terang dugi abdi. Di ujung Berung. Iya, bios. Terpana, Mang. Siapa itu? Terus memorian di mana ketemu? Kapan saya berdialog dengan beliau? Walaupun baru kenal tapi familiar. Kayak pernah ketemu, nggak tahu itu apa halusinasi atau apa. Pernah ketemu di mana gitu. Terus diingat-ingat malah puyeng, Mang. Diingat-ingat malah puyeng karena otaknya kan waktu itu arak itu cari AM, anggur merah dan sebagainya gitu kan. Gitu kan. Ya udahlah, pulang dengan istri. Dari ujung Berung itu dulu tuh ongkosnya tuh 3.000 lah. Karena banyak teman kan. Weh, botak. Pulang. Yuk, melu. Kemana wae itu jalan? Yuk, karunya kasihan istri. Horor di imah. Terus ya ini saya bawa main aja, refreshingnya terminal aja. Ya. Karunya tuh saya bawa pulang ke rumah. Nggak ada apa-apa, Mang. Nah pas jalan biasa nggak ada kejadian apa-apa tuh, Mang. Aja kenapa? Nah terus seminggu kemudian tiba-tiba beliau assalamualaikum. Hari Jumat tuh libur. Dia tahu saya tuh Jumat tuh libur. Tiba-tiba Mang Surya datang ke rumah. Gaduh naon Pak Odang. Sugan teh punya apa Pak Odang itu, punya makanan, minuman atau apa ya? Ani siga kuburan. Bahasa-bahasanya ini siga kuburan cenah. Bahasa aneh ya. Bumi teh cenah. Ya emang dekat kuburan, itu kuburan mah. Nya mending itu mendekat tinggal cenah. Dilebet cenah siga kuburan. Sunyi, senyap, menegangkan bari. Kasep, Mang. Kita temui ya kalau Mang ke Bandung nanti. Temui. Mang Surya namanya. Ada sampai sekarang. Masih hidup? Masih hidup. Terus tetenya kuat ya katanya, dampingi sianya bagus, bagus, sing soleh ya. Gitu. Mang, saya mau nanya nih, Mang tahu dari siapa, tahu trondol dari mana, terus ke sini ada tujuan apa? Nggak boleh gitu saya nolong Pak Odang katanya. Dia Pak Odang nggak pakai dadang botak, nggak boleh. Mang mau pulang ya? Nggak, Mang, saya belum jelas nih. Mau nolong apa? Saya, Pak Odang, diutus oleh diri. Ada sesuatu yang harus disampaikan ke Pak Odang. Dan ini tidak bisa ditolak. Cuman, Pak Odang, tolong apa yang punya Pak Odang kumpulkan barang-barang gitu. Nah, mulai nih. Tanda kutip saya, barang-barang gitu. Oh ya, Mang. Maksudnya Mang keris, jimat gitu. Saya nggak punya, Mang. Gitu. Biasa masih mengelak maklum syaiton. Waktu itu kan saya juga masih umat syaiton. Nggak punya, Mang. Jangan mengada-ngada, dia bilang. Pade, mau seperti itu terus? Itu terus loh mengancam. Itu pertanyaan yang sampai waktu itu belum terjawab. Akhirnya istri itu katanya. Ya udah, Mang, ada saya keluarkan sabuk yang hijau yang isinya wapak-wapak itu, Mang. Saya keluarkan yang hitam, saya keluarkan yang putih. Itu dapat tiga-tiganya nggak tahu dari mana, lupa lagi. Yang jelas yang satu tiba-tiba ada di rumah gitu kan, entah siapa yang bawa, entah itu Yati atau siapa atau tamu yang ketinggalan nggak tahu. Nah punya 3, Mang. Terus batu ali combong itu yang dari kontrakan kasta itu
ada. Terus keris dari Pak Haji itu ada. Terus batu ali dan sebagainya yang ini yang sifatnya ini kan. Terus wafak yang dari Kuningan itu, yang ditulis dari yang dikasih aki-aki yang numpang angkot saya ngasih itu katanya jimat. Terus kitab Quran kecil itu Mang. Ada kitab kecil yang dibukanya bukan tulisan tapi gituannya uyak-uyak gitu kan. Dikumpul-kumpul ada satu nampan. Iya maksudnya Pak Odang. Mau dipakai lagi atau mau lepas? Tergantung Pak Odang, bebas dengan saya. Suara empuk Mang. Ya kalau misalkan ini mau saya lepas mesti gimana? Mang, saya bilang. Ada dua Pak Odang. Kalau tidak dibakar, tolong kubur atau dilarung ke kali yang terbesar yang tidak bisa diambil lagi oleh orang lain. Tahu nggak Pak Odang ini apa? Ini semua Pak Odang barang kemusyrikan yang mengundang para siluman dan jin untuk berinteraksi terus dengan Pak Odang, termasuk juga buta hijau trondol. Jadi barang-barang yang seperti itu ternyata setelah saya tahu Mang, itu barang-barang yang mengundang. Yang tadinya akan selesai sampai di situ karena saya memiliki barang-barang itu dan siapapun nanti yang punya itu mengundang. Ibarat kata Mang Surya itu, "Tah iya magnetna, ini magnetnya Pak Odang." Jangankan yang diundang begitu dengan barang-barang kemusyrikan ini. Makhluk begitu tak diundang pun datang. Asal Pak Odang ada sugesti pada diri, ada di situ. Dijelaskan langsung. Jadi alam mereka dengan alam kita itu ibarat sutra dibelah 7. Tipisnya itu begitu. Bukan rambut dibelah 7 di jembatan Shiratal Mustaqim. Bagaikan kain sutra yang terlembut di dunia yang dibelah 7. Jadi kalau ada magnet pasti si besi nempel nggak? Nempel. Paku nempel. Nah itulah. Apalagi ini Pak Odang punya ini. Jadi ininya dulu musnahkan. Kok bisa tahu? Saya mah cuman diutus. Ayo Pak Odang, pilih bade, mau dilarung, dibuang ke sungai yang besar terus yang maju gitu sungainya, yang bukan sungai mati. Mau dikubur atau mau dibakar? Lah ribet Mang, saya bilang kalau bakar kayak gitu kita harus keluar lagi, mending bakar aja yuk. Siap Pak Odang, siap. Singkat cerita dibakar Mang. Di dekat kebun bambu yang di depan kontrakan itu. Bawa ini Pak Odang, bawa minyak tanah. Dulu masih ada minyak tanah. Wow. Nah di tengah-tengah itu mau habis tuh. Wafak-wafak yang kayak gitu muncul Bang. Asap Bang. Wow. Kuat Pak Odang, kuat Pak Odang, kuat Pak Odang. Itu kuat Pak Odang, nanti terbentuk. Duk, sak, bang, kayak dicocok apa itu? Wah, kayak dibedol-bedol ini. Aduh, bang ya ampun, kuat Pak Odang, kuat. Dari kebul itu, dari asap itu, pembakar itu keluar buta hijau trondol. Sia gak ganggu aing. Ieu mah milik aing budak ieu mah. Geus ngondang aing. Loba barang-barang aing di manehna. Eta nu aing datang udang manehna. Ini barang-barang saya. Yang dia miliki itu punya saya. Berarti dia mau dengan saya. Saya ambil sekarang. Wah, Mang. Itu taruhnya begini, Mang. Taruh. Matanya tuh kalau malam itu kan merah. Ini belekan, Mang. Wah, bro. Tapi anehnya ada sinar jahat gitu loh. Ngelihat saya. Setelah habis barang-barang kemusyrikan saya itu dibakar, buta itu terbakar, Mang. Tobat.
mungkin bukan hanya dibakar-bakarnya kan. Kalau hanya dibakar begitu aja emangnya plastik. Mungkin Mang Surya ini ada sesuatu dia begini. Sampai sekarang saya pelajari dia ngomong itu. Ya Allahu Jalilul Akbar. Akbar. Itu yang itu pun hafalnya saya setelah 4 tahun. Setelah ikuti beliau. Ternyata itu pemusnah atau penyingkir makhluk-makhluk seperti itu. Cuma itu keburu habis. Barang-barang saya itu keburu habis. Kecuali kuningan yang cuman geseng hitam kan. Dibungkus sama kain kafan oleh Mang Surya itu, lalu dikubur. Nah, sejak saat itu saya telepon. Waktu itu udah mulai ada HP, Bang. Saya punya HP itu 3315 yang panjang itu, 3315 Nokia 3315. Sakitnya minta ampun tuh udah beres ya. Sekitar jam 1-an Mang Surya pulang. Dan alhamdulillah begitu saya telepon sudah 2 hari selanjutnya, ada di mana? Dang, di mana Dang? Nelpon kemana ini? Ke Adedi, ke Banten. Kakak saya kan di sana. Karena beliau mah tidak terkena imbas, diamnya juga nggak di situ kan. Masih di Bus Bajar kata saya. Oh gitu. Ini anak si Asep mau ke Brimob katanya. Jadi sebentar lagi juga berhenti gitu. Kumaha kabar? Rondol. Oh, udah nggak dengar gitu? Dengar dari mana? Kan saya dari Bandung. Dia bilang. Bakaran pasar habis dengan Pak Hajinya. Kapan, A? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kan saya bakar itu. Yang meninggal di rumah itu siapa aja di pas itu? Pak Haji, istrinya karyawan 2. Sebabnya kenapa? Kebakaran. Maksudnya korsleting atau? Kalau menurut kacamata umum sih katanya arus pendek, kebakaran. Malah yang di samping kanan, samping kiri, yang notabene bukan toko Pak Haji pun kehajar api. Itu ceritanya. Maka kalau ada yang bertanya kemana Pak Hajinya itu, menurut berita terakhir tahun 2003 akhir itu, kios Pak Haji dengan pasar itu hanya sekitar kan luas, Mang. Loh konon pasar ini, pasar ayam, pasar ini sebelah sini aja. Rumah Pak Haji pun terbakar. Nah, yang itu belum tahu, Mang. Belum saya tahu kan. Cuman yang Pak Adedi itu nyeritakan tentang tempat usahanya. Jadi rumah nggak tahu ya? Belum tahu. Saya belum ke sana lagi. Siapa tahu besok atau lusa kita ada rezeki kita ke sana. Kita tinjau. Nih, Mang, tempatnya. Saya masih ingat. Dan setelah Mang Surya dari rumah, lama nggak ketemu, Mang. Saya nyari tiap terminal nanyain, ini yang begini. Siapa katanya? Nggak ada di sini, mah. Karena udah ada kabar gitu, gangguan-gangguan yang seperti itu nggak ada. Dalam waktu yang panjang tuh nyampe 2003 akhir. 2003 akhir. Saya kelihatan Yati juga udah mulai gemuk. Lihat agak udah mulai bersih lagi kan. Akhir 2003 berarti masuk ke 2004. Nah, setelah 2 minggu kemudian saya lihat Mang Surya lagi, Mang. Saya lihat Mang Surya lagi di tikungan Cileunyi yang arah ke Sumedang. Kalau sini lurus kan ke sini ke tol, arah Sumedang situ. Ya saya kan mundur. Mang. Pak Odang damang. Mana teh? Saya kira nggak bakal ketemu lagi. Nanti malam luang nggak katanya? Waktunya kita ke Permata Biru yuk. Oh siap, Mang. Oh, saya udah terbukti kan. Ini saya jadi ringan lah, Mang. Kayak udah ibak gitu lah, udah mandi. Ya udah. Nanti Pak Odang hari apa lahirnya? Ada siapa sih, Mang? Kok nanyain lahir? Kita lihat katanya. Siapa tahu katanya jodoh. Saya udah kawin, Mang. Bukan itu. Selasa, Mang. Oh, Selasa. 3 ya, Pak Odang. Siapin aja nanti amplop ya katanya. Amplop urusan duit nih. Kelipatan 3. Kalau misalkan siap aja Pak Odang, siap gak?
Siap bang, siap bang. Ya udah siap aja. Kalau ada 30 ribuan satu amplop, jadi 90 ribu. Kalau nggak ada 3 ribuan, kalau ada silahkan 300 ribuan. Buat siapa mang? Udah, nanti ditunggu ya di gerbang Permata Biru. Pak Odang upload jam berapa? Jam 1 bang. Ya sudah, nanti pamit dulu sama istri, atau bawa istrinya sekalian. Pulang ceritakan sama istri. Ya udah ya, kita kan duit ada. Berapaan tuh? Bikin aja 3 aja, 30 ribuan. Semangat bang. Pas maghrib itu, pada maghrib itu dengan istri bawa. Ini mang, apa Pak Odang? Bukan buat mang. Pak Odang sekarang cari. Nih di Permata banyak nih. Nanti tanyain di masjid setelah sholat maghrib. Anak yatim, atau anak piatu yang gak ada ibu, atau yatim piatu tapi yang umurnya di 12 tahun ke bawah. Bagikan ya. Dia ngomong inna sidqaku tanpa ulu bala, Pak Odang katanya, bahwa sodako infak jariah akan mencegah dari malapetaka. Ringankan Pak Odang, udah ringankan badan. Alhamdulillah Pak Odang, alhamdulillah ringan. Nanti rasakan ya. Berikan sama Pak Odang langsung. Yang di bawah 12 tahun sambil usap kepalanya. Ini ada rezeki, kasihkan ke beliau. Ya akhirnya saya ketemu lah di masjid depan Permata Biru tuh, masuk gang Permata Biru dekat Alfa ada masjid besar. Saya tanya ke ustadz di situ ada. Ini diantar, saya kasihkan. Kebahagiaan yang selama ini nggak pernah saya raih, cuman kebahagiaan gitu, begitu mau diberikan itu kayak ada yang coplok bang. Itulah kehebatan apa? Sodako. Kayak ada yang lepas. Kalau bisul mah ada bucat gitu. Kok nangis? Jadi cengeng. Nangis. Ini deh, ini adanya. Nah disitulah saya mulai belajar bang. Jadi kalau ada orang mandi, kalau syariat memandi pakai sabun. Nah kalau mandi rohani, salah satunya yaitu sodako. Kata beliau, itu teh mandi rohani Podang. Jadi membersihkan hati, kotoran yang kotor di dalam hati. Kalau kotoran ini mah terlihat katanya. Bisa pakai sabun, pakai camai, sabun gif atau nah ini mah harus dengan sodako. Itu awal pelajaran saya mang. Hebatnya ayat inna sidqaku tanpa ulu bala. Barang siapa yang melaksanakan sodako infak jariah, maka dirinya akan terlepas dari malapetaka lahir dan batin. Itu pelajaran yang pertama. Selesai. Tidak ada lagi gangguan gaib yang berupa ini itu. Bersih ya? Bersih. Mang Surya ini siapa sebenarnya? Nah ternyata setelah tahu ke sini mang, setelah saya masuk ke, jadi kalau disebut padepokan juga bukan, disebut pesantren bukan. Saya diajak oleh Mang Surya itu ke Permata Biru. Ada orang-orang yang ngeriung mang. Guru besarnya, saya tahu guru besarnya itu karena beliau lagi begini. Dongengnya enggak, saya lihat Quran enggak ada. Quran tertulis itu majazi itu enggak ada. Sebelum, kata saya kupas sedikit, sebelum kita melangkah kepada bismillah, mari kita bongkar dulu ta'ud. Karena kalau ta'udnya tidak pas, maka bacaannya semua bakal salah. Dasarnya kunci dari Quran adalah, salah satunya adalah ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku melindungi diri tidak akan melakukan perbuatan yang dilakukan setan yang kotor. Kok beda? Awalnya saya menyangka ini sesat nih. Langsung otak sesat nih. Masa ngerubah ayat? Setelah kesini kan dijelaskan bahwa yang ayat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ayat. Itu Quran. Itu wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul. Nah kalau yang di bawah makan terjemah. Nah, saya sampai bisa ngebedah itu. Kalau terjemah berarti dapat manusia. Jadi kalau Quran itu disesuaikan dengan zaman katanya. Oh, masuk akal. Setelah saya pelajari akhirnya saya direset ulang mang. Jadi apa yang saya miliki belajar nanti kita ceritakan ya tentang bugel ya. Kenapa saya di bugel itu kabur. Kalau mau serius oke saya ceritakan nanti. Kenapa saya belajar ilmu ini nggak tahan ini bisa itu. Ternyata itu semua mentah mang.
itu bukan manusia. Manusia sejati adalah manusia yang kalau dicubit sakit, tapi nggak ngebales. Kalau diomongin ya ada, tapi tidak berefek. Nah itulah saya belajar di situ. Dan ternyata setelah saya selidiki, Mang Surya itu adalah murid dari padepokan itu. Dia bisa tahu dari mana ya ketemu? Nggak tahu, Mang. Sampai sekarang itu masih misteri buat saya. Sampai sekarang? Nanti Nggak kan, tanya? Udah ditanya berapa kali, dia cuma begini, Mang. Enak banget sih. Oh gitu. Udahlah nanti juga tahu. Yang penting Pak Odang udah sehat kan, selamat. Begitu, Mang. Nanti kalau Mang Ei ke Bandung, Pak Odang antar ke Mang Surya, ayo. Saya sekalian silaturahmi ke beliau kan. Sekalian jadi narasumber ya? Oh iya, siap. Barangkali mau Iya, berbagi sharing. masih ya? ada, Mang. Kesaksian Mang Surya itu masih ada. Bahkan beliau sudah jadi pendidik juga, Mang. Dan kalau saya nggak tamat-tamat, Mang. Udah 10 tahun belajar itu, saya belum tamat. Saya pikir tadi sosok goib itu. Bukan ya? nyata. Orangnya, rumah tangganya ternyata nggak jauh, Mang. Rumahnya itu Terminal Cileunyi itu cuman nyebrang doang. Itu kebongkar setelah saya 2 tahun bertemu dengan beliau. Rumahnya di situ. Padahal saya tanya seluruh terminal nggak tahu. Mudah-mudahan beliau nonton nanti ya. Mudah-mudahan, Mang. Saya salam bakti ke Mang Surya, terima kasih. Bukan berarti karena Mang Surya, tapi asbabul nuzulnya oleh Mang Surya. Nah, Kang Dadang, sebenarnya kejaran dari makhluk trondol itu ya, sebenarnya harusnya udah nggak ada ya. Udah nggak putus. ada, Bang. Sudah Ini tahu. efek dari Efek benda-benda. dari benda-benda itu karena katanya merasa diundang. Sebenarnya dia udah nggak mau ngejar ya kayaknya. Ya tadinya mungkin karena bukan saya yang melakukan kesalahannya kan. Itu kan Bobby almarhum itu. Setelah tamat di situ pikir saya tamat. Tapi ternyata karena makhluk itu tukang ingkar janji. Apalagi alasan doang, Mang, itu mah pikiran saya mah. Alasan doang karena ada itu. Dan ternyata mungkin barang kesukaannya ada di situ. Itulah yang jadikan alasan. Padahal memang niatnya niat. Itulah. Karena apa? Karena kalau memang hanya itu, ya diam. Kan biasanya khodam mah kalau udah dibawa diam dia di sini. Contoh saya punya batu combong, ada khodamnya. Yang ngikut gak bakal mengganggu. Ya. Malah membantu. Kalau kita kasih contoh yang Jumat atau Kliwon di apa, biasanya membantu. Itu mah alasan doang, Mang. Padahal? Iya, padahal mah kan dia memang mau saya gitu. Ya. Gitu. Oke, dari kisah ini saya bisa ambil sedikit kesimpulan. Jadi hati-hati dalam memilih rumah ya. Satu, itu Mang. Yang kedua juga jangan ganggu makhluk yang Iya, aneh. jangan sekali. Biarkan aja. Kalau dari Kang Dadang apa kira-kira? Kita harus percaya bahwa alam gaib itu ada. Di rukun iman ada itu. Betul. Kita harus percaya dengan hal gaib. Tetapi tidak usah kita berinteraksi dengan beliau. Karena di dalam ayat juga menyatakan bahwa hablum minanas, hablum minallah, hablum minalam. Tidak ada hablum minagib. Atau bersilaturahmi dengan makhluk gaib. Ngapain? Lebih baik kita hablum minanas untuk mempererat tali silaturahmi. Jangan coba-coba bergaul dengan makhluk gaib. Tidak ada alasan. Uang-uang gaib, pesugihan gaib, ngapain? Mending kita berinteraksi dengan manusia, bentuk hubungan simbiosis mutualisme. Berarti Tadi Kang Dadang sendiri menyesal ya dengan Wah, keputusan. sangat menyesal, Mang. Sangat menyesal sekali. Apakah cukup saya dengan kifarat atau Idul Fitri saja? Zakat apa namanya? Idul Fitri. Fitra. Fitrah. Apakah dengan itu? Zakat itu adalah mandi, Mang. Bahasa hakikatnya mandi. Cuman mandinya bukan mandi lahir, tapi mandi hakikat atau mandi batin. Nah, kalau kita setahun sekali mandi, anggap kita pajak kita setahun sekali, cuma 3,5 kilo, apakah akan bersih? Mandi sekali dalam setahun. Maka kalau ada orang-orang ngomong, harga diri saya, baca dirimu bro, fasadu anfusakum. Saya bilang gitu, Bang. Berapa pajak dirimu setahun? Cuma 3,5 kilo. Dengan motor Mio aja mahal motor Mio. Motor Mio pajaknya berapa coba? Jadi artinya begini. Maka setelah saya pelajari nih, Bang nih ya. Setelah saya pelajari, jadi saya untuk hal ini bisa nih. Ada dam, ada zakat kifarat, ada zakat madin, ada sodako infak jariah. Betul kan? Itu semua pembersih. Coba kalau itu dijalani semua, berapa kali kita mandi dalam setahun? Maka akan kinclong. Nah kalau kita mandi setahun sekali, tiba-tiba ada masalah, inna sirkokunya baca. Sedangkan Luar biasa ya. patokannya inna sirkoku tanpa ulubala. Barang siapa yang melaksanakan infak sodako jariah, maka dirinya akan terlepas dari malapetaka. Malapetaka lahir dan batin. Dan alhamdulillah, Mang, setelah saya belajar itu, walaupun pernah direset ulang, Mang. Kalau dalam bahasa apa itu, kepenuhan memorinya, kepenuhan cace kan. Oke.
Jadi sampai di situ dulu kisah Trondol Trondol. berakhir ya. Habis sudah. Nah, Kan nanti dia akan disambung dengan kisah hasil dari pelajaran itu. pelajaran itu. Salah Dan satu ada. apa namanya petualangan Petualangan setelah Bang Dadang direset ulang. ya, dimulai dari nol. Dari nol sama sekali. Kayak ngisi bensin ya. Oh, benar. Jadi bisa malah lebih kencang mang larinya. Lebih Karena kencang yang tadi mah ilmu-ilmu kayak gitu, anggap saya itu premium. ya. Kalau saya sekarang udah pakai Pertamax Turbo. Nggak di bore up. Burap lagi. Gitu. Baik sobat malam mencekam, itulah akhir kisah perjalanan dari Kang Dadang dari mulai Trondol kembali Ya, ke kota Paledang, Bandung. ke dekat rumah mama. Dari kisah itu silahkan diambil hikmahnya, ambil yang baik, buang yang jelek. Jadi preman, peminum jangan diikuti. Nah, ingin mengetahui kehidupan Kang Dadang, bagaimana, siapa itu Kang Dadang? Tunggu video selanjutnya. Terima kasih Kang Dadang. Siap, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.